Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi di Indonesia. Sebelum saya masuk ke materi yang pertama, saya ingin menjelaskan materi-materi apa yang akan saya jelaskan, yaitu ada sejarah, ada jenis-jenis, ada sumber modal, ada fungsi dan perannya, ada perkembangan koperasi di Indonesia, ada prinsip yang dipakai, dan ada kesimpulan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Bapak Sugeng Prayetno selaku dosen saya dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, lanjut ya. Untuk yang pertama ada sejarah dari koperasi. Di PPT saya yang di background ini yaitu sejarah singkat koperasi. Koperasi pertama kali berkembang di Inggris pada tahun 1844 oleh sekelompok pekerja yang dikenal sebagai Rochdale Society of Equitable Pioneers. Mereka mendirikan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang baik. Prinsip-prinsip yang mereka terapkan kemudian menjadi dasar gerakan koperasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan koperasi dimulai pada tahun 1896 oleh Raden Arya Wirya Atmaja di Purwokerto. Beliau mendirikan lembaga simpan pinjam untuk membantu para pegawai negeri terhindar dari praktik rentenir, yaitu meminjam ya teman-teman. Setelah kemerdekaan Indonesia, koperasi semakin berkembang dan mendapat dukungan pemerintah sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Yaitu tadi saya sudah jelaskan sejarah singkat daripada koperasi. Di sini saya akan menjelaskan agak lebih panjang tentang sejarah koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Gerakan koperasi dimulai daripada pertengahan abad awal 18 dan awal abad 19 di Inggris. Charles Fourier dimulai dari 1772 sampai dengan 1837 yang mendirikan Phalansteries, Louis Blanc atau 1811 sampai 1882 yang mengusulkan dibentuk Atelier Sociaux atau Atelier Sosial. Saint-Simon mendirikan dari 1760 sampai dengan 1825 berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi asosiasi produktif. Koperasi didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844 dengan nama Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut kemudian dibukukan oleh ICA dan disampaikan dalam Kongres ICA di Paris pada tahun 1937. Lalu sekitar tahun 1848 muncul seorang pelopor yang bernama F.W. Raffeson di kota Flamersfield. Ingin menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Lalu pada tahun 1849, Schools yang berasal dari kota Delitzsch mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Schools. Saya sudah menjelaskan tentang koperasi. Jadi awalnya koperasi itu dimulai dari negara Inggris yang didirikan oleh sekelompok pekerja ya. Jadi untuk menggerakkan perekonomian di sana. Lalu Indonesia terinspirasi dari negara tersebut. Oke, lanjut ya. Di sini ada jenis-jenis koperasi. Ada 4 jenis koperasi, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Apa sih dari penjelasan jenis-jenis koperasi tersebut? Di sini ada
ada penjelasannya ya. Kalau di background saya kan hanya 4 poin saja. Di sini saya akan menjelaskan. Harap mendengarkan dengan baik ya. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawar dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual dengan anggota dan non-anggota. Jadi di sini fungsinya untuk menyediakan sarana dan ya untuk melakukan produksi. Sekali lagi untuk melakukan produksi. Lalu ada kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Bedanya tadi produsen itu untuk menyediakan sarana, koperasi konsumen itu untuk menyediakan kegiatan usahanya berupa barang atau kebutuhan tersebut. Yaitu ketiga, ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa atau kecuali simpan pinjam, ya. Garis miring atau kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Lalu yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Simpan pinjamnya apa? Simpan pinjamnya berupa uang. Lalu di sini ada sumbernya ya, sumber modal koperasi. Kita mau mendirikan koperasi itu modalnya dari mana? Karena dengan kita memulai bisnis saja itu harus ada modal. Bagaimana dengan sumber modal awal koperasi? Yang pertama, setoran anggota atau setoran wajib pokok dan setoran sukarela. Yang kedua, ada donatur atau hibah. Hibah tuh kayak orang memberikan gitu ya, orang memberikan sumbangan ya, hibah. Pinjaman dari pihak yang dianggap layak. Ini poin yang ketiga. Lalu keempat, penjualan obligasi. Apa sih sumber modal itu? Dijelaskan Adel, coba supaya paham. Bentar ya. Untuk mendirikan koperasi dibutuhkan modal dan tentunya jumlahnya tidak sedikit teman-teman. Sehingga kita juga perlu mengetahui sumber modal koperasi. Adapun sumber modal koperasi secara umum diperoleh dari yang saya sudah jelasin di background saya ini, ada 4 poin. Yang terakhir, salah satu sumber modal koperasi yaitu setoran anggota. Dengan adanya setoran pokok dan setoran sukarela yang diharapkan akan tumbuh semangat rasa tanggung jawab yang tinggi dari para anggota koperasi untuk turut memperhatikan dan mengembangkan koperasi secara lebih maksimal. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu penjelasan mengenai SHU atau sisa hasil usaha. Ada fungsi dan peran koperasi. Ada 4 poin ya, sama seperti yang di background saya ini. Yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota atau untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan anggota atau melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat atau sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, mewujudkan perekonomian nasional yang demokratis berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang pastinya ya, tetap ada unsur kerjasamanya ya teman-teman. Lalu di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota seperti yang ada di background saya di belakang ini. Lalu untuk berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Itu adalah tadi fungsi dan peran koperasi. Perkembangan koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 ketika Raden Arya Wirya Atmaja mendirikan lembaga simpan pinjam di Purwokerto. Ya, jadi orang pertama itu Bapak Raden Arya Wirya Atmaja untuk membantu masyarakat terhindar dari praktik rentenir atau bisa disebut dengan bahasa kasar itu ngutang ya, dengan para rentenir lah intinya, para debt collector.
Pada masa penjajahan, perkembangan koperasi masih terbatas karena adanya berbagai peraturan yang membatasi kegiatan koperasi. Setelah Indonesia merdeka, koperasi mulai berkembang pesat pada tanggal 12 Juli 1947. Diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya, yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Jadi Hari Nasional Koperasi Indonesia jatuh pada tanggal 12 Juli, teman-teman, oleh Bapak Muhammad Hatta yang berperan dalam perkembangan koperasi sehingga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Muhammad Hatta? Yaitu bapaknya perkembangan yang mengembangkan nilai-nilai simpan pinjam nih ya, dengan cara ya membangun dan mengembangkan koperasi. Di sini saya akan menjelaskan lebih panjang lagi ya, teman-teman. Tadi kan saya udah menjelaskan sesuai dengan yang ada di background saya ini, sedangkan yang di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya. Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Jadi koperasi tidak dibangun oleh orang kaya ya, teman-teman. Pada tahun 1896, seorang pamong Praja Patih R. Arya Wiryaatmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priai. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit modal seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolf van Westerrode semakin sewaktu cuti berhasil mengunjukkan Jerman dan menganjurkan bank akan mengubah dengan nama Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri, juga para petani perlu dibantu untuk mereka perlu dibantu. Jadi para petani itu dibantu oleh Bapak De Wolf van Westerrode ini untuk dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para penghijau. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu, ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa dengan menganjurkan para petani menyimpan pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman pada musim penceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi koperasi kredit padi. Tetapi pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian dan lumbung desa tidak dijadikan koperasi, tetapi pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank desa, rumah gadai, dan sentrale kas, yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Semua itu adalah badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang pemerintah. Pada zaman Belanda, pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena ada 3 hal, yaitu belum ada instansi pemerintah ataupun badan non-pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Yang kedua, belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Yang ketiga, pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik. Khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan tersebut. Ya, tadi sudah saya jelasin tentang perkembangan koperasi di Indonesia dan sejarahnya bagaimana ya. Sama mirip-mirip dengan sejarah singkat, tapi ini bagaimana koperasi itu berkembang di Indonesia. Lalu di sini ada prinsip yang dipakai dalam: pertama, keanggotaan yang sifatnya terbuka; yang kedua, pengawasan yang sifatnya demokratis. Lalu bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan kontribusi pada koperasi. Penjualan barang-barang yang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang yang KW atau barang rusak. Dan terakhir, anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Itu adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip yang
terpakai dalam koperasi. Di sini ada nilainya juga. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah: 1. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian atau kebebasan dan otonomi. Yang kelima, ada pengembangan pendidikan, pelatihan, koperasian dan informasi. Yang terakhir, partisipasi anggota dalam ekonomi yang kerjasama antar koperasi. Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan, ya tadi sudah saya jelaskan semua materi-materinya. Ulannya yaitu koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, menyediakan berbagai layanan ekonomi, serta membantu pemerataan kesejahteraan. Seiring perkembangannya di Indonesia, koperasi terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini adalah video tentang koperasi. Terima kasih telah memperhatikan video saya, penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.